Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipimpin berdoa atau kelas? Ya, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Apa ada yang tidak masuk hari ini? Saya absen ya. Asif Zainal Haq, Diva Nadia, Lisa Hamima, Mifa, Nanda Silvi, Nurul Afifa, Reni, Rima Kulbi, Umul Karimah. Oke, hari ini masuk semua. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Sehat ya. Oke, minggu kemarin kita mempelajari tentang apa? Masih ingat? Tentang permintaan dan penawaran. Oke. Kalian mempelajari mulai dari pengertiannya, terus faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, ya kan? Nah, sekarang di pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai kurva permintaan. Kita belajar kurva permintaan agar kalian memahami perbandingan antara harga dan kuantitas barang yang diminta oleh konsumen. Jadi kita akan tahu gimana perbandingannya harga dan kuantitas barang yang diminta, jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Seperti itu ya. Nah, kalian bawa HP semua hari ini? Silakan dibuka HP-nya. Saya share media pembelajaran hari ini. Ada link di situ, silakan dibuka. Sudah semuanya? Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita tepuk P5 dulu. Tahu P5 itu apa? Nggak tahu? P5 itu adalah singkatan ya. Project, penguatan, profil, pelajar, Pancasila. Ada P5, P-nya ada 5. Oke, perhatikan saya. Tepuk P5. Profil, maaf, tepuk P5, project, profil, salah, kita ulangi, tepuk P5, project, penguatan, profil, pelajar, Pancasila, tepuk P5, yes, bisa, kayak gitu ya. Saya ulangi lagi, tepuk P5, project, penguatan, profil, pelajar, Pancasila. P5, yes, bisa. Oke, kita mulai bareng-bareng ya. Tepuk P5, project, penguatan, profil, pelajar, Pancasila. P5, yes, bisa. Oke. Kita mulai ya. Yang pertama silakan klik open. Nah, di sini kita akan pelajari mulai dari pengertian, hukum permintaan, bentuk kurvanya, contoh soal, dan nanti akan ada tugas proyek di akhir. Silakan klik yang pengertian. Oke, tolong siapa? Mbak Diva dibacakan pengertiannya. Iya, definisi kurva permintaan. Kurva permintaan adalah suatu grafik yang menunjukkan hubungan antara suatu barang atau jasa dan jumlah atas barang atau jasa yang diminta. Oke, jadi pengertian kurva permintaan adalah sebuah grafik atau kurva yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah kuantitas atau jumlah barangnya yang diminta oleh konsumen. Itu ya, berarti kurva itu adalah hubungan antara harga barang dan kuantitas barang yang diminta. Itu, paham? Oke, kembali kita ke bentuk hukum permintaannya. Hukum permintaan bisa dibacakan Mbak Reni?
di dalam permintaan itu ada hukumnya, dan hukum ini tuh mutlak, tidak bisa dirubah-rubah. Bunyi hukum permintaan adalah semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah barang yang diminta akan turun, dan sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka jumlah permintaan akan meningkat. Sampai sini paham? Oke. Kita kembali ke bentuk kurvanya. Nah, ini dia bentuk kurva permintaan. Jadi bentuk kurvanya itu 90 derajat atau siku. Siku ya. Nah, di situ ada namanya P. P itu price. Price itu adalah harga. Kalau Q itu adalah quantity atau jumlah barang. Nah, di situ ada bentuk kurvanya itu miring dari kiri atas ke kanan bawah. Ini itu disebut dengan berslop negatif. Slop negatif dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi nanti di sini adalah jumlah barangnya, entah itu 10 barang atau 15, 20 dan lain-lain. Di sini adalah harganya mulai dari 5.000, 10.000 sampai seterusnya. Ini adalah bentuk kurvanya. Sampai sini paham? Oke, kita kembali ke contoh soal. Contoh soal, ada yang mau bacakan contoh soalnya? Mbak Mida, silakan dibacakan contoh soalnya. Di situ ada tabel ya. Tabel tentang apa, Mbak Mida? Ada harga per mangkok. Ini harga per mangkok ini harga bakso ya. Contohnya itu adalah harga bakso. Nah, harga bakso dalam per mangkok ini mulai dari 20.000, 18.000, 16.000, 14.000 dan 12.000. Nah, di setiap harga itu ada jumlah permintaannya sendiri-sendiri. Di sampingnya, ya, dalam harga 20.000 ada berapa jumlah yang diminta di situ? Ya, dalam harga 18.000, 140. Di harga 16.000, 160. Harga 14.000, dan harganya 12.000. Oke, kita lihat bentuk kurvanya. Nah, ini dia bentuk kurvanya. Di harga ini ya, harganya mulai dari 12.000 sampai ke yang tertinggi berapa tadi? 20.000 sampai 20.000. Nah, kuantitinya dari yang 12.000 tadi berapa? 120, terus 140, 160. Nah, ini kita tarik garis titik-titik. Tarik garis titik-titik sampai harga yang paling tinggi. Nah, nanti kalau sudah ketemukan titiknya. Seperti yang dicontoh ini. Harga 12.000, permintaannya meningkat. Kita baca ini ya, kesimpulannya ya. Pada saat harga bakso 20.000, di sini jumlah bakso yang diminta adalah sebesar 120 mangkok. Titik A pada kurva permintaan ini titik A. Titik A ini menunjukkan harga 20.000 dengan kuantitinya 120 mangkok. Ketika harganya turun menjadi 18.000, mengakibatkan bertambahnya jumlah bakso yang diminta dari 120.000 mangkok menjadi 140.000. Titik A ke titik B. Nah, pada kurva permintaan bergerak ke kanan yaitu titik B dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, yang membuat kurva permintaan bergerak hanyalah harga barang itu sendiri. Jadi yang menyebabkan pergerakan kurva itu adalah harga barang itu sendiri. Nah, di kurva permintaan ini ada yang namanya pergeseran juga. Kalau ini pergerakan, ada namanya pergeseran juga. Yang menyebabkan pergeseran kurva itu, kurva ini bisa bergeser ke kiri atau ke kanan. Nah,
Yang menyebabkan dia bergeser ini ada faktor-faktornya, yaitu faktor-faktor yang kalian pelajari di minggu kemarin. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Itu yang bisa menyebabkan kurva bergeser ke kiri maupun ke kanan. Seperti itu. Paham ya? Paham. Kita kembali lanjut ke tugas. Nah, untuk penilaian tugasnya, saya silakan dibuka tugas proyek. Nah, petunjuknya, tugas ini dikerjakan secara berkelompok. Saya mau pilih 2 kelompok saja, buat 2 kelompok berarti 5 anak ya, tidak banyak. Oke. Yang kedua, amati permasalahan yang ada. Tugas diketik di Word dan dikumpulkan pada link drive. Nah, tugasnya itu adalah kalian cari toko serba atau toko sembako di lingkungan rumah kalian, entah itu di pasar atau di pinggir-pinggir rumah kalian. Nah, selanjutnya kalian cari informasi terkait harga dan jumlah permintaan pada suatu barang. Jadi contohnya kalian mau ambil barang gula. Nah, kalian tanya nih ke si pemilik tokonya, gula kemarin tuh harganya paling rendah tuh berapa? Umpama harga setengah kilonya 10.000. Nah, di harga 10.000 tuh kira-kira banyak enggak yang cari gula ini? Terus dari 10.000 itu naik berapa? Naik 2.000 kah? Naik 5.000 kah? 15.000 umpama. Nah, di harga 15.000 ini kan termasuk mahal ya, setengah kilo. Kira-kira banyak yang beli enggak di harga 15.000 itu? Nah, setelah kalian mendapatkan datanya, kalian buat kurvanya, bentuk kurvanya seperti ini. Seperti ini ya. Itu tugasnya diketik di Word dan dikumpulkan di link yang ada di barcode itu. Oke, paham ya? Nah, untuk refleksi pembelajaran hari ini, saya kasih ada linknya, saya kirim di grup, silakan dibuka. Sebentar ya. Nah, sebagai penutup pembelajaran kita refleksi dulu. Sudah bisa semua? Ini tugasnya adalah nyari kata kunci, ada 5 kata kunci di sini. Kalian nyari di antara puzzle ini 5 kata kunci yang berkaitan dengan materi hari ini. Sebelum kita mulai refleksinya, saya mau ngelatih fokus kalian. Jangan dipencet mulai dulu ya. Kalau perhatikan saya, ditaruh dulu HP-nya, perhatikan saya. Kalau saya bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Kalau saya bilang siang, tepuk 2 kali. Kalau saya bilang sore, tepuk 3 kali. Kalau saya bilang malam, diam, hening. Oke, mulai ya. Pagi, siang, sore, malam. Kita mulai lagi. Saya ajak, jadi kalian harus fokus. Pagi, sore, siang, sore, pagi, malam. Kan belum fokus. Kita mulai lagi. Pagi, siang, pagi, sore, siang, malam. Nggak fokus. 1 kali lagi. Siang, sore, pagi, malam. Oke, sip. Boleh dimulai. Start. Nanti setelah nemu 5 kata kunci akan muncul kata leaderboard. Klik leaderboard, terus ketik nama kalian. Tinggal digeser. Kalau kalian nemu kata kunci yang berkaitan sama materi, sudah nemu berapa? Nanti nama kalian akan muncul di leaderboard yang ada di urutan 1 sampai 3. Nanti ada rewardnya. Ayo semangat. Bisa, ada yang miring. Ada yang miring, ada yang lurus.
Oke, Umul sudah. Coba cari miring kalau tidak ketemu lurus. Klik leaderboard ya. Terus ketik namanya. Oke, Diva, Asif, sama Umul sudah. Sudah ya? Oke, kita lihat siapa yang di urutan 1 sampai ke 3. Kita lihat di urutan 1 sampai ke 3 ya. Ini ada waktunya juga siapa yang paling cepat. Diva, Niva, sama Asif. Silakan maju, 3 anak. Coba saya tanya, ada kata kunci apa aja tadi yang ditemukan? Ada kata permintaan, slope negatif, price, quantity, yang terakhir pergeseran kurva. Oke, ada 5 ya, pas ya. Oke, ini oke, boleh beri tepuk tangan buat mereka bertiga. Oke, kita sudah di akhir pembelajaran. Jangan lupa tugas proyeknya kita bahas minggu depan ya. Jadi minggu depan harus sudah selesai. Oke, minggu depan setelah membahas tugas, kita akan melanjutkan materi tentang kurva penawaran. Dan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini adalah kurva permintaan itu adalah hubungan antara jumlah harga dengan jumlah barang dengan harga barang. Oke. Sampai sini paham ya? Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.